wabarakatuh. Hadratal Mukarramin, para alim, para ulama, segenap asatid wal asatidah Madrasah Hidayatus Sibyan yang sangat kami cintai. Kami hadir di sini sebagai ketua kelas 5 yang akan segera memandu jalannya diskusi ilmiah sahabat-sahabat kami tingkat kelas 5. Dan akan segera kami mulai dengan masalah pertama yang akan kami tunjukkan kepada sahabat kami yang bernama Tiara. Diskusi permasalahan sudah lumrah bagi para ibu ketika merebus ikan dari laut. Biasanya tanpa dibuang terlebih dahulu isi perutnya. Kemudian setelah lama direbus, kuahnya dijadikan petis. Pertanyaannya, apakah kuah sekaligus petisnya dihukumi najis? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Menurut kaul ashah, najis tapi makfu jika sudah umum bahwa banyak yang terjadi dan sulit dihindari. Menurut Imam Ibnu Hajar diperinci, jika ikannya kecil maka dihukumi suci dan jika ikannya besar dihukumi najis. Namun menurut Imam Ar-Ramli secara mutlak dihukumi suci baik dari ikan kecil ataupun besar. Referensinya وفي بوية المستشهدين صحيفة 15 مكتب دار الفقور نقل عن البريهمي أنه قال في الأصح أن درق السمك والجراد وما يخرج من فيها نجاس وفي الإيانة أنه طاهر ومع الحكم بالنجاسة يوفى عنه إذا عمت به يلوى كدم البراغيث. Selanjutnya, saudara Mahbobi, diskusi permasalahan. Di sebagian masjid atau musola ada mushaf yang sudah tidak terpakai lagi karena kertasnya mulai rapuh atau rusak. Sementara mushaf yang baru banyak disediakan. Kemudian demi tetap menjaga kemuliaan mushaf tersebut agar tidak berserakan, ada yang mengusulkan untuk membakarnya. Pertanyaannya, A. Apakah boleh membakar mushaf dengan tujuan tersebut? B. Jika tidak boleh, yang benar bagaimana? Hukumnya diperbolehkan, bahkan cara ini lebih utama dibandingkan menghilangkan tulisannya dengan air. Semisal direndam di laut ataupun di sungai. Wa fi hasiyatil qalyuni furu'un yahrum laskun awraqil qur'ani binahwin nasa'i warrasrasi wa ja'alaha wiqayatan walau li ilmi wat'u ma'kulin alaiha ma'a aklihi wa illa fala wa bal'uha bila mad'in wa wat'u nahwi darahima fiha wa wat'uha ala najasin wa masuha bisai'in najasin walau min badanihi la harruha buliyatan bal huwa aula min wasliha. Selanjutnya, saudari Fauzia, ada sebidang tanah yang diwakafkan untuk masjid. Setelah masjid berdiri, ternyata masih ada lokasi yang masih kosong. Akhirnya pengurus berencana membangun madrasah di atas tanah lokasi tersebut. Pertanyaannya, apakah boleh membangun madrasah di atas tanah yang diwakafkan untuk masjid? Hukumnya diperinci sebagai berikut. Bila tanah tersebut merupakan tanah wakaf khusus untuk dibangun masjid, maka hukumnya tidak boleh yakni haram. Dan bila tanah tersebut diwakafkan untuk kemaslahatan masjid, maka hukumnya khilaf. Menurut satu pendapat boleh karena madrasah termasuk kemaslahatan masjid. Namun menurut pendapat yang lain tidak boleh karena termasuk merubah wakaf. Referensinya
Wa fi Fathil Wahhab juz 1 Shahifah 442. Walau syaratal waqifu syai'an yaqsudu kasarti alla yu'ajjira aw ayyafdula ahadun aw yusawi aw ihtisasina fi masjidil madrasati wa ribatin bi ta'ifatin kasafiyatin uttubi'a sartuhu riayatan li ghairihi wa amalan bi syartihi wa ta'yiri bidzalika ammu mimma abra bihi. Selanjutnya saudari Angel. Menurut ahli kesehatan, pemasangan kawat gigi sejatinya dilakukan untuk merapatkan gigi agar bisa mengunyah makanan dengan lembut sebelum dimasukkan ke dalam pencernaan sehingga tidak mudah mules dan lain-lain. Namun belakangan ini banyak kaula muda yang memakainya hanya untuk bergaya. Pertanyaannya, bagaimana tinjauan fikih tentang pemasangan kawat gigi sebagaimana dalam deskripsi di atas? Hukumnya diperinci sebagai berikut. Jika pemakaiannya sesuai dengan anjuran ahlinya dokter, maka hukumnya boleh. Dan jika tidak sesuai dengan anjuran dokter sehingga menimbulkan doror, maka tidak diperbolehkan. Wa fil Majmu'i Syarhil Muhaddab juz 4 Shahifah 441. Yajuzu liman dhahaba anfuhu aw sinuhu an aw milatuhu ayattahida makana hadahaban sawaun maktahu fiddatun wa iruha amla wa hada muttafaqu alaih. Wa yajuzu lahu saddu sinni wal anmilati wa nahwihima bi haiti dahabin li'annahu aqallu minal anfi madsusi alaihi. Wa hal liman dhahaba usbuhu aw kaffuhu aw qadamuhu ayattahida min dahabin fihi tariqani asohahu ma la yajuzu wa bihi qata'al baghawi ghairuhu wa tsani fihi wajhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.